Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cilik, kita kembali lagi kepada tema 4, sehat itu penting, muatan SBDP, IPS, dan PKN. Nah, kali ini kita akan belajar tentang properti tari, interaksi, maupun hak dan kewajiban, serta tanggung jawab. Nah, properti tata rias dan busana dalam tari kreasi daerah. Coba perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama adalah gambar tari kuda lumping. Pada tari kuda lumping ini ada properti tarinya berupa kuda lumping. Nah, sebagai keindahan dan kemenarikan pada tarian ini, maka digunakanlah tata rias dan tata busananya. Selanjutnya ada tari legong. Tari legong tetap menggunakan tata rias maupun tata busana. Pada tari legong ini, properti yang digunakan adalah kipas. Selanjutnya ada tari reog yang terkenal dengan reog Ponorogo. Pada tari reog ini menggunakan properti topeng yang terdapat bulu merak. Nah, begitupun dengan tarian ini tetap menggunakan tata rias maupun tata busananya. Nah, jenis-jenis pola lantai dalam tari. Pola lantai tari atau pola lantai adalah garis yang dilalui oleh para penari saat memperagakan gerakan-gerakan tari. Nah, pada pola lantai ini terdapat dua macam. Yang paling utama hanya ada dua, yaitu pola lantai lurus dan pola lantai lengkung. Pola lantai lurus itu ada berbagai macam, ada 4 macam. Pola lantai lurus ke samping atau biasa kita sebut dengan horizontal. Kemudian pola lantai lurus ke depan atau disebut dengan pola lantai vertikal. Selanjutnya pola lantai diagonal. Nah, pada pola lantai diagonal ini kita bisa membentuk seperti huruf X atau bisa hanya diagonal satu saja. Kemudian pola lantai zigzag. Pada pola lantai zigzag ini bisa membentuk seperti huruf Z. Nah, bagaimana dengan pola lantai utama yang berbentuk lengkung? Itu bisa berupa pola lantai lingkaran, pola lantai lengkung ke belakang, dan pola lantai lengkung ke depan. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar 1, 2, dan 3. Nah, pada gambar 1 itu merupakan pola lantai diagonal. Kemudian pada gambar kedua merupakan pola lantai zigzag, dan gambar ketiga merupakan contoh pola lantai berbentuk lengkung, yaitu lingkaran. Nah, pada pola lantai ini atau pada tarian ini, properti apa yang digunakan? Nah, iya. Jadi properti yang digunakan adalah kipas. Nah, bagus sekali. Nah, ini berikutnya, tari kreasi daerah. Coba perhatikan. Tari saman memiliki pola lantai garis lurus dan mendatar. Mengapa pada tari saman menggunakan garis lurus dan mendatar? Karena pada pola lantai itu ada maknanya masing-masing. Jika garis lurus, maka tarian tersebut maknanya terkesan lembut. Ya, jadi benar. Tari saman terkesan lembut. Kemudian mendatar. Mendatar itu memberikan kesan istirahat. Nah, karena durasi tarian saman itu panjang, jadi membutuhkan kekuatan. Maka dengan duduk, tarian tersebut dapat terlaksana dengan baik. Jadi garis-garis tersebut tidak hanya sekedar garis,
dalam pola lantai, tapi memiliki makna masing-masing. Garis lurus memberikan kesan lembut, garis mendatar memberikan kesan istirahat, garis melingkar atau melengkung memberikan kesan manis, dan garis diagonal memberikan kesan yang kuat. Nah, dalam tarian kita juga selalu melakukan interaksi. Namanya interaksi sosial. Nah, interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Apa sih pembangunan sosial budaya itu? Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Jadi, aspek bahasa sebagai identitas bangsa termasuk dalam pembangunan sosial budaya. Yang pertama, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Yang kedua, benar sekali jika diajarkan di sekolah dan digunakan di sekolah. Bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah. Nah, ada bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Karena Indonesia memiliki banyak budaya, banyak suku bangsa, banyak adat istiadat, sehingga setiap daerah memiliki bahasa daerah masing-masing. Jika dari daerah satu dan daerah lain ingin berkomunikasi, maka menggunakan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional. Oke. Pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Coba perhatikan. Yang pertama, harus melestarikan adat istiadat di suatu daerah. Yang kedua, melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Mengolah sumber daya alam. Jadi kita harus mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan benar, tidak berlaku boros, serta membangun sarana dan prasarana. Sehingga dengan adanya sarana dan prasarana kita bisa berinteraksi antar daerah yang satu dengan daerah yang lain, atau bisa kita kembangkan menjadi dari negara satu ke negara yang lain. Interaksi dalam bidang pendidikan. Coba perhatikan. Ada 4 interaksi dalam bidang pendidikan. Nah, pada gambar ini merupakan contoh salah satu interaksi antar individu dengan kelompok. Individu, guru sebagai individu, dan kelompok adalah murid-murid dalam kelas tersebut. Nah, apa sih 4 macam interaksi dalam pendidikan? Yang pertama, interaksi siswa dengan siswa. Yang kedua, interaksi siswa dengan guru. Interaksi siswa dengan sumber belajar, baik itu buku, gambar, media, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah interaksi siswa dengan lingkungan. Lingkungan yang ada, tentunya lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Artinya, anak-anak tersebut tidak hanya berinteraksi dengan teman sekelasnya, akan tapi bisa dengan kelas-kelas yang lainnya. Berikutnya, dalam interaksi kita tetap bisa kita lakukan dalam kegiatan yang dinamakan kegiatan musyawarah. Pada kegiatan musyawarah tersebut ada yang namanya tanggung jawab.
bagaimana tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Nah, pada pengambilan keputusan ini ada satu cara, yaitu dengan musyawarah. Pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat Indonesia biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika dalam musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka ada cara yang berikutnya, yaitu dengan menggunakan cara voting. Apa itu voting? Yaitu pemungutan suara. Penggunaan suara terbanyak. Ya, jadi jika kata sepakat tidak tercapai melalui musyawarah, dapat dilakukan pemungutan suara secara voting. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini juga merupakan contoh dari tanggung jawab. Tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah. Siswa-siswa ini sedang melakukan piket kelas atau kerja sama membersihkan kelasnya. Tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah yaitu belajar dengan tekun, menjaga kebersihan sekolah, mengikuti acara di sekolah, misalnya upacara bendera atau lomba antar kelas, dan berperan serta dalam pemilihan ketua kelas. Ini juga ada contoh teman-teman kita sedang membersihkan halaman sekolah. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Jika kalian ditugaskan untuk membersihkan halaman sekolah, maka harus kalian laksanakan. Piket kelas merupakan salah satu tanggung jawab kelompok. Setiap anggota kelompok melakukan tugas masing-masing, dan tugas tersebut harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sekian dari saya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.